Ivar adalah maut. Inilah prediksi cara Indonesia menang melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, jilat ludah sendiri media Vietnam yang pernah cemooh wonderkid keturunan Belanda di timnas Indonesia U19 ini justru berbalik bilang begini. Dan timnas Malaysia U19 siap guncang Indonesia di Piala AFF U19 2024 setelah menang melawan Kamboja. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Indonesia harus menghadapi 3 tim besar yang selalu hadir dalam Piala Dunia. Ada Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang menjadi ancaman mengerikan bagi Indonesia. Tentunya memang tidak mudah untuk menghadapi 3 negara besar tersebut, tidak terkecuali dengan Australia. Indonesia yang berada di dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus berhadapan dengan Australia dalam 2 kali permainan pada babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi salah satu tim raksasa ini tentunya bukan hal yang mudah. Apalagi kalau mengingat Australia menjadi salah satu negara zona Asia yang sering masuk dalam Piala Dunia. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Australia. Apalagi kalau mengingat Indonesia pernah menumbangkan Australia dengan skor 1-0. Tentunya sejarah bisa saja berulang, bahkan sangat mungkin untuk berulang. Australia merupakan negara yang gemar bermain agresif dari awal permainan. Build up dan pembangunan serangan dari Australia kerap menyulitkan lawan-lawannya. Timnas Indonesia U16 bahkan menjadi korban dari para pemain muda Australia. Demi menghadapi gempuran Australia, Sinteyong dapat memanfaatkan Ivar Jenner yang berposisi sebagai gelandang tengah. Ivar punya kemampuan passing jauh yang akurat. Selain itu, kemampuan shoot jauh dari Ivar juga tak bisa dianggap remeh. Sinteyong bisa menduplikasi cara bermain Australia yang kerap memainkan shooting jauh dari kotak penalti dan tentunya dengan memanfaatkan kemampuan dari Ivar. Australia dalam beberapa pertandingan Piala Dunia terkenal dengan permainan solidnya di lini tengah. Jadi, Ivar Jenner bisa menjadi maut bagi Australia. Ada banyak yang bisa Coach Sinteyong lakukan untuk menghadapi Australia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada jutaan racikan yang bisa Sinteyong manfaatkan untuk meraih kemenangan. Tidak hanya Ivar Jenner yang bisa dimanfaatkan dalam pertandingan kali ini. Jutaan talenta muda bisa dimanfaatkan untuk menjadi kunci kemenangan Indonesia atas Australia. Dan itulah penjelasan tentang prediksi cara Indonesia untuk melawan Australia. Nah, Anda punya pendapat lain tentang prediksi cara Indonesia menang melawan Australia? Bagaimana menurut Anda? Tulis komentarnya. Media Vietnam The Tau 247 menyoroti hadirnya wonderkid keturunan Belanda di kubu timnas Indonesia U19 dalam gelaran Piala AFF U19 2024. The Tau 247 bahkan mengisyaratkan sinyal tanda bahaya dengan menyebut calon bomber skuad Garuda ini bisa langsung promosi ke timnas senior Indonesia jika bermain bagus. Pemain keturunan yang dikulik tajam oleh media Vietnam itu adalah Jens Schreven yang saat ini menantikan penampilannya bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Jens Schreven merupakan pemain yang punya darah Yogyakarta dan resmi menjadi WNI sejak 27 Juni 2024 lalu. Kehadiran pemain FC Dordrecht U21 itu tidak hanya menjadi buah bibir publik tanah air saja, namun dia juga mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat asing khususnya Vietnam. Dalam ulasannya, The Tau 247 menyebut bila Jens Schreven bisa menjadi bomber yang mematikan timnas Indonesia di masa depan. Media Vietnam ini bahkan memprediksi Jens Schreven bisa membantu skuad Garuda Nusantara untuk menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Jens Schreven ini merupakan bagian dari rencana Federasi Sepak Bola Indonesia menuju ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Tulis The Tau 247. Ya, walaupun sempat mencemooh penampilan penyerang berusia 18 tahun itu karena belum mencetak gol di level internasional, namun The Tau 247 memprediksi kalau Jens Schreven bisa langsung promosi ke skuad utama asuhan Sinteyong.
Jens Evan sendiri sempat mengikuti turnamen Toulon Cup bersama pasukan asuhan Indra Syafri meski belum mencetak satupun gol. Sebelum dinaturalisasi, Jens Evan berkali-kali tampil bersama Indonesia U19 di turnamen Maurice Revello atau Toulon Cup 2024 namun belum mencetak satu gol pun. Dan jika bermain bagus dalam waktu dekat, maka Jens Evan pasti bisa dipromosikan ke timnas untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis The Tau 247. Bersama FC Dordrecht U21 di musim lalu, Jens Evan tampil cukup apik dalam 20 pertandingan yang dilakoninya dengan mencetak 6 gol. Meski begitu, Jens Evan bisa saja dicoret dari skuad timnas Indonesia U19, mengingat pelatih Indra Syafri masih akan mencoret 5 nama menjelang Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Nusantara saat ini berisi 28 pemain dengan 4 diantaranya merupakan pemain keturunan seperti Jens Evan, Meshal Hamzah, Welber Jardim, dan G. Davin. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pemain timnas Malaysia U19 Izzat Syahir Muhammad Zulihsan siap mengguncang Indonesia ketika tampil di Piala AFF U19 2024 yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 sampai 29 Juli nanti. Keyakinan itu muncul setelah timnas Malaysia U19 menang 4-2 atas timnas Kamboja U19 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadium UITM Malaysia pada Sabtu 13 Juli sore kemarin. Timnas Malaysia U19 tergabung di grup C Piala AFF U19 2024 bersama Thailand, Singapura, dan Brunei. Butuh usaha ekstra bagi Malaysia U19 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sementara itu tim yang finish runner-up harus bersaing dengan tim peringkat 2 dari grup lain demi memperebutkan status runner-up terbaik. Karena itulah Malaysia U19 harus mengungguli Thailand U19 yang finish sebagai juara grup. Izzat Syahir Muhammad Zulihsan pun juga siap merealisasikannya. Kalau melihat kesiapan tim, tampaknya semua sudah siap mengguncang Indonesia, kata Izzat. Ya, memang menarik untuk dinantikan aksi timnas Malaysia U19 di ajang tahunan ini. Sanggupkah timnas Malaysia U19 benar-benar mengulangi pencapaian mereka di edisi terakhir pada 2022 silam? Dan sebelum medio awal di bulan ini juga digelar Piala AFF U16 2024 di Indonesia. Hasilnya, timnas Malaysia U16 rontok di fase grup dan timnas Australia U16 keluar sebagai juara. Dan kita masih di informasi yang lainnya. Mengenal Jeremy van den Berg, kiper muda keturunan yang membela SC Heerenveen dan bisa dipinang oleh timnas Indonesia. Memang bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia membutuhkan pemain keturunan di Eropa yang bisa mengisi pos penjaga gawang, entah itu di tim senior ataupun kelompok umur. Di tim senior, timnas Indonesia butuh penjaga gawang anyar guna bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan di level kelompok umur, kiper keturunan akan digembleng terlebih dahulu agar menjadi tulang punggung tim senior di masa depan. Sederet kiper keturunan di Eropa pun belakangan muncul ke permukaan usai dinaturalisasinya Martin Paes seperti Daniel Klein dan juga Danny van den Heuvel. Selain dua nama itu, ada juga nama kiper keturunan yang masih berusia muda dan bisa dipinang oleh timnas Indonesia kelompok umur. Salah satunya adalah Jeremy van der Berg yang saat ini berstatus kiper tim Akademi SC Heerenveen atau mantan klub Tom Haye. Lantas seperti apa latar belakang Jeremy van der Berg, bagaimana perjalanan karirnya, dan dari mana darah Indonesia didapatkan olehnya? Dia bernama Jeremy van der Berg atau bisa dipanggil dengan nama Jeremy. Dia lahir pada 26 Februari 2008 atau yang saat ini usianya masih 16 tahun. Dan posisinya sebagai penjaga gawang atau kiper di dalam klub SC Heerenveen. Jeremy van der Berg diketahui mengawali karir sepak bolanya sejak usia muda, yakni usia 5 tahun dengan bermain di SC Leeuwardia. Selama bermain di SC Leeuwardia, dulunya kiper yang kini berusia 16 tahun ini merupakan seorang penyerang tengah atau striker. Namun pada tahun 2016 ia pun diturunkan sebagai penjaga gawang bagi SC Leeuwardia. Dan sejak itu Jeremy van der Berg menggeluti karirnya sebagai kiper.
Usai bermain di SC Leovardia, Jeremy Van der Berg bergabung di akademi lainnya, yakni ONS Nick, selama kurang lebih 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Pada tahun 2021, pemain yang mengidolakan Alisson Becker ini berkesempatan trial bersama SC Heerenveen dan setahun setelahnya resmi dipinang oleh tim berjuluk Frisian itu. Sementara itu, darah Indonesia yang ada di tubuh Jeremy diketahui didapat dari pihak keluarga ibunya, tepatnya dari sang nenek. Diketahui sang nenek berasal dari Maluku dan alhasil Jeremy Van der Berg pun juga punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia.